menerima firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice to meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala. Saudara pasti diberkati. Shalom buat saudara yang ada di live streaming. Dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati saudara. Hari ini kita dengan tema Roh Kudus memberikan kuasa. Sehingga setiap kita ketika mengingat hari Pentakosta, ada yang namanya kuasa yang diberikan Tuhan. Ingatlah bahwa kenaikan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Yaitu di hari yang ke-50. Di hari yang ke-40 dia naik, 10 hari kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus di atas loteng para rasul dan murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara, kita baca firman Tuhan, Roma 15 ayat 14 sampai kepada ayat yang ke-21. Mari sama-sama kita membaca dengan suara yang semangat. 1, 2 ya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. 17. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukan di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. 21. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Saudara, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, jemaat yang bertumbuh dengan baik, jemaat yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Surat rasulan Paulus ini meneguhkan iman mereka, menasehati, mengingatkan mereka supaya mereka tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, supaya mereka tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Roh Kudus peran daripada Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itulah yang menyucikan kita, bahwa Roh Kudus itulah yang memberi kuasa, yang memberi energi, yang memberikan kita hidup di dalam kasih, sehingga sangat penting kita dipimpin Roh Kudus, sangat penting kita hidup di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu saya mengajak malam ini, belajarlah tentang Roh Kudus. Datang nanti ibadah IPR, ibadah pencurahan Roh Kudus 3 malam berturut-turut. Saya akan mengajarkan bagaimana mendengar suara Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana bergaul karib dengan Roh Kudus. Bagaimana engkau dipimpin Roh Kudus. Sangat penting. Sehingga engkau menghasilkan buah Roh Kudus. Yang pertama, saya akan ajak sama saudara bahwa dikatakan Roh Kudus memimpin saudara hidup di dalam kesucian. Sehingga orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu hidup dengan kesucian. Hidup dengan kekudusan. Dia tidak mau hidup dengan perzinahan. Dia tidak mau hidup dengan percabulan. Ingat, tidak mudah melawan arus perzinahan.
Tidak mudah melawan arus percabulan. Di mana-mana lihat perselingkuhan. Di mana-mana sudah terjadi hubungan seks belum menikah. Di mana-mana orang sekarang sudah bebas berdua-dua di kamar. Bahkan kebablasan sampai orang yang sesama laki-laki bisa melakukan seks. Sesama perempuan bisa melakukan seks. Saudara lihat, ini seperti zaman Sodom dan Gomora. Zaman semakin edan, makin berubah. Yang pertama, saudara lihat. Roh Kudus menyatakan kesucian. Jadi Roh Kudus diberikan kepadamu kuasa untuk engkau hidup di dalam kesucian. Nah saudara, dalam Roma 15 ayat 16 dikatakan, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi pelayanan Rasul Paulus kepada non-Yahudi. Banyak terjadi di Roma, banyak terjadi di tempat-tempat lain di Spanyol. Supaya orang-orang non-Yahudi berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan hidupnya. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Yang disucikan oleh Roh Kudus. Katakan sama-sama, disucikan oleh Roh Kudus. 1, 2 ya. Disucikan oleh Roh Kudus. Lihat perbedaan orang Kristen dengan non-Kristen. Banyak agama mengajarkan mereka mungkin hidup di dalam kesucian, kekudusan dengan melakukan ini, dengan melakukan ini. Silakan kita hormati perbedaan-perbedaan. Sehingga ada agama mungkin harus membersihkan diri untuk melakukan ibadah. Itu adalah yang mereka percayai. Tetapi ingat orang Kristen, engkau tidak bisa kudus dari eksternal ke internal. Engkau bisa dikuduskan dari dalam dirimu keluar. Maksudnya adalah, kalau engkau mempercayakan engkau mau hidup kudus, hanya satu cara, terima darah Yesus. Tanpa darah Yesus tidak ada orang hidup kudus. Tanpa darah Yesus tidak bisa pengudusan. Mau khotbah saya banyak kali pun setahun. Mau saya bisa memberi orang fakir miskin. Mau saya hidup dengan cara berkorban menolong orang. Berbuat baik. Saya tidak bisa kudus. Saya membantu gereja ini 1 miliar. Saya tidak bisa kudus. Di dalam kitab Ibrani 10 ayat 17. Jelas di Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja. Satu korban siapa? Ingat, domba Paskah itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga pada hari Paskah yang dikorbankan Tuhan Yesus, kita nggak membawa lagi domba-domba lain. Kita nggak bawa lagi hewan-hewan lain. Kalau di agama yang lain masih ada membawa korban-korban. Kalau kita enggak, siapa yang dikorbankan? Tuhan Yesus. Dialah yang dikorbankan. Perhatikan ayat ini. Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara, Yesus dikorbankan hanya sekali untuk selama-lamanya. Bagaimanapun jahatnya manusia, Yesus nggak mati lagi di kayu salib. Jadi engkau cukup menerima darah Yesus sekali untuk selamanya. Jadi pengudusanmu adalah oleh darah Yesus. Manusia tidak bisa dikuduskan oleh perbuatannya, oleh usahanya. Oleh kasih karunia saja kita dikuduskan. Dengan cara apa? Menerima darah Yesus. Sama-sama katakan, darah Yesus menguduskanku. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, jaga kekudusan. Jangan sampai saudara ingat. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi kalau seorang laki-laki berzina, bercabul dengan seorang wanita cabul. Atau sebaliknya, seorang wanita bercabul dengan pria cabul. Maka ketika mereka sudah melakukan percabulan, maka mereka akan terikat.
Perhatikan, kalau yang namanya perzinahan dengan percabulan, artinya percabulan itu adalah melakukan perzinahan berulang-ulang. Itu percabulan. Percabulan itu abangnya perzinahan itu sendiri. Jadi orang yang melakukan percabulan, kalau engkau melakukan seks kepada orang belum diberkati, atau ada seorang selingkuh melakukan seks dengan wanita cabul seorang suami, atau seorang istri melakukan cabul kepada seorang pria, maka dia terikat. Itu yang disebut dosa percabulan, mengikat dalam dirinya. Dosa percabulan ada di dalam diri manusia, dosa lain di luar diri manusia. Be careful. Banyak orang yang sudah gugur dengan dosa percabulan. Bahkan Nabi Daud, Raja Daud, bagaimana dia melihat Batseba mandi dan kemudian membunuh suami Batseba. Karena apa? Dikuasai hawa nafsu. Ingat, kalau engkau dikuasai hawa nafsu, engkau binasa. Berapa banyak orang yang hidup gay, yang akhirnya melakukan hubungan seks sejenis AIDS, HIV, mati pelan-pelan. Saudara, hati-hati, ini tidak mudah. Mau nyanyi-nyanyi di sini, mau aktivis di sini. Roma 8 ayat 14 dikatakan, siapakah yang disebut anak Allah? Mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi tadi saya contohkan, kalau engkau mengikatkan dirimu dengan seorang yang cabul, engkau satu daging. Engkau terikat, engkau payah lepas, engkau akan teringat-ingat, terbayang-bayang, dan terus engkau dihantui oleh wanita cabul itu atau pria cabul itu. Hati-hati anak-anakku. Jangan, itu dosa yang tidak bisa hanya kau akui selesai enough. Tidak, kadang-kadang butuh pelepasan. Ada orang udah mengaku aku jatuh dosa percabulan, tolong lepaskan aku Tuhan. Enggak lepas. Dia tetap melayani suami orang lain dengan hubungan seks. Si wanita itu pun sudah terikat dengan pria cabul itu. Demikian juga istri terikat dengan pemuda cabul. Terlalu gampang engkau mencari wanita sekarang dengan gadgetmu. Terlalu mudah untuk jatuh dengan percabulan. Satu-satu saya melayani tahun 88. Satu-satu orang yang di mimbar ini jatuh di percabulan. Satu-satu ini pemain musik. Benar, saya serius. Enggak semua, tapi rata-rata. Kalau enggak mau dipimpin Roh Kudus. Kalau hanya show up di sini. Kalau hanya lompat-lompat gampang deh. Lompat tinggi aja kita, lompat gala. Betul, saya senang anak-anak muda lompat, excited, is good. Tapi kalau engkau tidak mengatakan, pimpinlah aku Roh Kudus. Itu yang penting. Roma 8 ayat 14. Bahwa anak Allah itu dipimpin Roh Kudus. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan. Iblis seperti singa mengaung-ngaung ingin mencari mangsa. Cara utama iblis menjatuhkan anak muda di mana? Perzinahan. Percabulan. Jangan pikir iblis senang kau pelayanan di sini. Ya. Dia akan menunggu. Dia akan mencari waktu yang tepat menjatuhkan. Dan kalau engkau sudah jatuh percabulan, engkau akan payah naik di mimbar. Bisa, tapi terseok-seok, menderita. Tidak gampang. Gak mudah. Untung aja si Daud ngaku dosa dan mau dia diampuni. Mau ditegur oleh Nabi Nathan. Hati-hati anakku. Saya gak bisa tahu siapa di antara saudara yang sudah jatuh. Tapi saya terlalu percaya. Gak ada di antara kita yang terlalu kuat. Engkau harus sadar ini. Maka dikatakan pada ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Maka Tuhan tegas malam ini kepada kita lewat firman-Nya, jauhilah percabulan. Bilang sebelahnya, jauhi percabulan. Jangan saudara main-main dengan yang satu ini. Nanti kau jadi mantan pelayan.
Itu pernah lo pelayanan. Mantan pelayan. Mantan preman masih lebih baik. Ini mantan pelayan. Mantan pendeta loh itu. Dulu rupanya apa? Ya pendeta. Sekarang apa? Playboy. Semua istri orang diganggunya. Semua istri orang, semua anak gadis diganggunya. Saudara pasti sudah tahu lah teman-temanmu di kos, kayak mana mereka melakukan. Masuk lawan jenis ke kamar, kunci pintu. Ngapain kalian? Doa Bapa kami. Naif. Sharing-sharing. Lama-lama serong-serong. Kenapa? Gak ada yang kuat. Yusuf itu menang karena lari menjauh. Kalian yang belum menikah, kena gesekan gini-gini aja sedikit, itu udah literik. Apalagi yang kau sukai. Pegangan tangan gini aja sikit-sikit, yang sikit-sikit itu yang enak. Kalau kau jumpa wanita tiba-tiba jalan di luar, bugil, apa itu takut saudara. Justru saudara langsung mau jatuh karena ketakutan. Yang sikit-sikit itu, kena sikit, kena badannya sikit, tangan sikit-sikit. Ingat ya, kalau engkau sudah mau tanganmu dipegang laki-laki, ingat laki-laki itu cepat sekali melakukan kebutuhan seks. Sedikit kau rangsang, dia langsung hormon seksnya naik begitu cepat. Wanita, hormon seksnya itu payah naik. Seperti mobil solar, pelan dia. Kalau pria itu mobil bensin. Langsung tancap gas, langsung dia. Dia nggak perlu pemanasan terlalu lama. Dia akan bilang sama istrinya, kapanpun kau butuhkan aku selalu siap. Wanita tidak. Dia selalu akan butuh perasaan, hubungan, komunikasi, makan yang enak dulu, ngomong-ngomong dulu, pergi jalan-jalan dulu, hormon pelan-pelan naik. Seperti solar, pelan-pelan baru dia. Hati-hati anakku ya, anak gadis yang terlebih, jaga dirimu baik-baik. Kalau ada seorang pemuda yang selalu ramah, rajin menjamah, mulai malam ini katakan, hai setan ular beludak dalam nama Yesus. Segala spirit percabulan aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Oh Tuhan Yesus, bungkus aku dengan darah-Mu Tuhan, haleluya. Amin. Jangan beri kesempatan. Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ingat, bahkan yang sejenis pun sudah banyak jatuh. Dan meninggal dengan penyakit AIDS, HIV. Sudah banyak ku tahu. Stafku, kenalanku, anak binaanku, jatuh dengan homo. Jadi apa? AIDS, mati. Kalau engkau sudah masuk homo, kau siap AIDS. Dan engkau akan mati pelan-pelan. Dosa itu diampuni. Tapi akibat dosa selalu ada. Selalu ada akibat dosa. Makanya jaga tubuhmu. Jangan melakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Sebelum diberkati. Kalau itu kau lakukan, engkau membawa persoalan amat sangat berat dalam pernikahanmu. Pendeta, bagaimana kalau aku minta ampun? Diampuni Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. 1 Yohanes 1:9, jika engkau mengaku dosamu, Ia setia dan adil, menyucikan segala dosamu daripada kejahatanmu. Dia menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Tapi akibatnya tetap. Seorang yang AIDS yang saya layani, saya sudah mengaku dosa sama Tuhan. Ya, Tuhan mengampunimu. Tapi dia mati dengan AIDS. Betul? Sebelum mati, sedih sekali. Karena saya saksikan sendiri. Berongga-rongga badannya. Orang ketakutan. Badannya itu kayak terowongan gitu. Dia imunitasnya turun. Aduh, sedih sekali. Saya kenal. Saya hanya katakan, tetap dia masuk ke surga. Karena dia mengaku dosanya. Tapi dia mati dengan menyedihkan. Yang sedih lagi, suaminya jajan di luar, istrinya setia. Karena AIDS, istri kena. Lebih sedih, anak dalam kandungan kena. Aduh, kalau itu. Suami mati, istri mati, anak mati. Aduh, yang paling sedih lihat anaknya.
Minggu depan itu ada kalau nggak salah pendeta Mazda yang akan di sini berkhotbah. Bagaimana dia menangani orang-orang AIDS. Bagaimana dia menangani orang-orang yang penyakit AIDS. Di tempatnya itu banyak sekali anak-anak yang penyakit AIDS. Ditampung dia. Saya melihatnya teman baik, anak binaan saya. Begitu banyak. Orang tuanya gak peduli lagi, diletakkan aja, ketakutan. Makanya dengar anak gadis. Kau lihat dia tampan, tapi kau gak tahu dia sudah ada HIV. Dia pemain luar. Dia sudah pemain di luar, sudah ada HIV. Ingat, orang penyakit AIDS matinya pelan-pelan. 5-10 tahun kemudian baru bahaya. Pada waktu yang belum bahaya, dia pembawa, carrier. Dia udah membawa virus itu. Siapa yang ditiduri dia, kasih. Siapa yang ditiduri dia, dikasih. Makanya, kalau kau dapat suami yang, yang selalu mengganggu pasangan orang, selalu jajan seks dengan orang luar, itu yang kasihan istrinya. Berapa banyak pasien saya nangis-nangis. Saya bilang, gimana Pak Pendeta ya kalau dia kembali ke saya? Ya tes aja HIV. Wajarlah kau tes, ku bilang. Karena dia kau bilang jajan kemana-mana. Perempuan ini, perempuan ini, perempuan ini. Mana tahu di antara perempuan itu udah ada satu yang HIV. Dan kau kena. Kau menerima, aku setuju. Tapi tes aja. Karena banyak yang ku tahu juga kena dia punya istri. Makanya anakku, cari laki-laki takut Tuhan. Jangan cari karena tampang. Kau tidak menikah dengan tampannya. Tidak, percaya aku bilang. Setelah kau menikah, sama sekali kau tidak nikmati tampannya. Justru kau akan lebih rumit karena ketampanannya itu. Pesanku samamu, cek siapa yang mendekat samamu. Lebih bagus dia yang takut akan Tuhan. Kalau bilang dia, Pak, aku dulu pemain, sekarang aku bertobat. Ada kasih karunia. Tes di lab, kalau dia memang negatif, ya sudah. Belum lagi kalau engkau mencari orang narkoba. Itu kan suntik satu bagi banyak orang. Ketika masuk suntik, darahnya kan kena kepada darah yang lain. Dia dapat, ini positif. Ini akan menularkan ke sini. Dan kau pacari. Karena kau lihat dia ganteng, so sweet. Kayak artis Korea. K-pop. Lebih baik pop mie daripada K-pop. Belum ada pastinya. Daripada kau mendepani, yang pasti-pasti yang benar-benar udah langka memang. Aku berdoa kau dapatkan itu. Walaupun kau lihat mukanya kayak tanpa bulat begini, gak apa-apa, bisa kita cetak menjadi segi 4. Tinggal kau kirimkan aja ke Korea Selatan. Mau kau segitiga dia, aku pingin loh bang, aku suka sama abang. Tapi bisa gak wajah abang kita ganti jadi segitiga ini? Kenapa abang batak kali segi 4? Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Katakan, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Yang diam dalam kamu dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas. Katakan, saya telah dibeli dengan harga darah Yesus. 1, 2 ya. Saya telah dibeli dengan harga darah Yesus. Tubuhku memuliakan Allah. Amin. Kalau tubuhmu memuliakan Allah, jagalah kesucian. Jagalah cara pakaianmu. Pak, kami sudah terlanjur hubungan seks. Tuhan mengampuni. Ingat kata Yesus, kepada perempuan yang kedapatan berzina, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada kasih karunia. Amin. Dan aku percaya juga ada mujizat kesembuhan. Kalau orang bilang AIDS pasti mati, pelan-pelan akan mati, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara, yang berikutnya adalah Roh Kudus itu akan membuat engkau hidup di dalam kasih. Maka dikatakan dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Katakan kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Lirikum. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah ini ayat 30, sama-sama kita baca ayat 30. 1, 2 ya. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh. Terus aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku. Dalam doa kepada Allah untuk aku. Ingat ada kasih roh. Pada ayat yang ke-15 di 19 dikatakan kuasa roh.
ayat 30 ada kasih roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, tadi saya poin 1, Roh Kudus membawa saya kepada kekudusan. Ya, Roh Kudus membawa saya kepada kesucian. Ya, pendusta orang yang berbahasa roh tapi roh dia dibawa ke arah perzinahan. Itu tong kosong nyaring bunyinya. Saya menerima karunia Roh Kudus. Saya tidak memaksakan saudara juga harus berbahasa Roh Kudus, karena itu kasih karunia. Tapi kalau engkau dapat berbahasa Roh Kudus, itu kasih karunia. Dan kasih karunia itu menuntun engkau kepada kekudusan. Kuasa itu membuat engkau mematikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang benar. Kalau saudara dipimpin Roh Kudus itu memberi kau energi. Memberi engkau kekuatan, mematikan keinginan daging, mematikan keinginan mata, mematikan keangkuhan hidup. Itu orang yang dipimpin Roh Kudus sehingga dia menghasilkan buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau Roh Kudus ada pada saya, memimpin saya kepada kesucian, engkau tidak akan mau melihat pornografi di gadgetmu. Kalau engkau dipimpin Roh Kudus, betul gadgetmu terpapar. Karena semua orang yang punya gadget pasti kena. Pasti kena. Tinggal kita memilih, mengklik atau men-skip. Kalau engkau mengklik, maka serjuta pornografi akan masuk ke gadget. Tidak diklik aja udah masuk. Apalagi kau klik. Akibatnya handphonemu dipenuhi dengan tawaran itu. Skip cepat. Dan Roh Kudus memberi saya kuasa, energi untuk saya mengalahkan keinginan daging. Untuk saya mengalahkan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu mengendalikan kita, kita yang mengendalikan hawa nafsu. Dan Roh Kudus yang ada padamu membawa engkau dalam kasih. Kalau ada orang yang kau benci, orang yang menyakiti hatimu, bisa Roh Kudus membuat engkau mengampuni dia. Makanya engkau boleh berdoa, mengubah benci jadi cinta lewat doa. Kalau ada orang yang menyakitimu, ada orang mengecewakanmu, Roh Kudus membuat engkau bisa mengasihi dia. Saudara, peristiwa Pet Cat. Saudara masih mungkin tahu Pet Cat yang lagi viral. Saudara boleh story ini. Saudara tahu cerita itu adalah cerita menjadi pelajaran padamu, jangan menjadi budak cinta. Jangan. Kalau dia dari Tuhan, Tuhan akan sediakan kepadamu. Tapi karena engkau budak cinta, kau mempertaruhkan hidupmu, kau memberi terlalu berlebihan perhatianmu, obsesif ingin terlalu menguasai dia, dan terlalu memberikan uangmu berlebih-lebihan. Apa yang terjadi? Dia belum tentu pasanganmu, engkau akan kecewa. Peristiwa di China yang disebut Pet Cat itu adalah seorang anak muda yang sangat mencintai seorang anak gadis kekasih hatinya. Dia hidup dengan sangat sederhana, padahal dia orang ahli programmer, orang gamers yang sangat banyak uangnya pendapatannya. Dan dia kumpulkan. Mereka kenalan dengan sosial media seorang cewek. Dengar baik. Sosial media bagus kalau engkau gunakan yang bagus. Tapi akhirnya kalau engkau kenalan hanya sosial media, habis hidupmu. Engkau harus mengenal seorang onsite. Supaya engkau tahu aslinya. Dan uangnya semua dikasih kepada wanita pujaannya di kota China. Apa yang terjadi saudara? Dia ajak lebih serius untuk menikah. Kurang ada respon. Terbang dia ke kota wanita itu. Dia terbang, dia meminta kepastian. Apakah engkau serius menikah dengan saya? Setahun 2 tahun dia mengumpulkan uang begitu banyak. Dia kasih kepada perempuan ini. Dan yang terjadi apa? Perempuan itu berkata tidak. Dia memilih yang lain. PHP, ghosting. Laki-laki ini mati bunuh diri. Ini viral. Kalau saudara seorang pemain sosmed pasti dapat FYP-nya pasti ada. Saudara pasti dapat informasi bagaimana dia mati dan sekarang rakyat Cina kabarnya dia sudah ditangkap, yang si wanitanya dan masuk penjara.
Dia memberikan harapan cinta, tapi dia hanya mau uangnya. Dengar anak-anak gadis, jangan kau terlalu habis-habisan mau ngasih uangmu sama si cowok. Katakanlah sama si Febri, habis-habisan kau kasih, kau deras-deras, asal apa perhatianmu, kasih uang, kasih uang, kasih uang. Pas dia habis wisuda, dia foto dengan yang lain. Betapa hancurnya dirimu. Yang lebih sedihnya, skripsinya kau yang buat. Ke dosen pembimbing kau temani. Ayolah bang, aku temani bang. Ini apa artinya aku gak tahu. Ini bang. Tinggal mentah-mentahnya aja kok bang. Yang apa isi otakmu sebenarnya? Ini aja lah, gak tahu kok ini. Ini aja kau ucapkan bang sama dosen pembimbing itu. Oh iya. Oh, habis-habisan, kena hujan. Tak berapalah GoFood habis kau buat. GoFood supaya dia makin buncit, sekaligus dia makin semangat, energi. Tapi dia akhirnya berkata, sorry dek, mamaku sudah mentunangkan aku dengan seorang pujaan hati mamaku. Apa daya, cinta tak bersambut. Jangan bucin. Seperti lagu yang ku tahu ini, jangan kau lakukan lagu ini. Lagu ini jangan kau lakukan. Seperti lagu yang pernah aku dengar ini. Kamu berbohong, kamu lukai. Coba kau pikir, kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Tak usah tanya. Ulangi, masukkan storymu. Kamu berbohong, kamu lukai. Coba kau pikir, kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Tak usah tanya. Jangan lakukan itu. Masa dia sudah berbohong, kau tetap mau ada sama dia. Yang lebih sakit lagi, dia sudah dengan yang lain, kau tetap. Bilang sebelahnya, cukuplah itu lagu. Bilang sebelahnya, janganlah. Bilang sama dia, sakit kali itu. Bilang sama dia, sakit kali, janganlah. Cukuplah itu lagu ya, jangan itu sampai terjadi padamu. Jangan. Kalau dia sudah berbohong dan WA-nya gak mau dibaca waktu pacaran, putus. Serius. Karena berbohong itulah cikal bakal dia berselingkuh. Ingat, cari cowok yang memenuhi Efesus 5 ayat 22-23 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus rela mati untuk jemaat, demikianlah suami rela mati untuk istri. Anak gadis, carilah cowok yang mengasihimu, rela mati untukmu. Jadi kalau ada sekarang cowokmu yang mendekatimu, dia mungkin berkata-kata samamu, aku cinta padamu. Makasih bang. Lempar pertanyaan, abang mau gak mati untuk aku? Kalau dia bilang, putus, selesai. Sudah cukup bang, sudah cukup. Kau tidak memenuhi Alkitab bang. Alkitab bilang itu loh, bukan saya. Alkitab yang bilang itu suara Tuhan Yesus bang. Seorang laki-laki mengasihi istri, seorang suami mengasihi istri, seperti Kristus rela mati untuk jemaat, demikianlah seorang suami rela mati untuk istrinya. Ya, jadi kalau dia bilang, udah bang, selesai bang ya. Udah bang, lebih bagus sekarang air mataku sekarang habis gini daripada nanti aku lebih pada kau sakiti pada waktu pernikahan. Ya, carilah cowok yang sangat mencintaimu, bahkan dia mau berkorban samamu. Tapi jangan seperti yang ku tahu, ada seorang cowok tiap hari bonceng-bonceng dia dari pelayanan, pergi kuliah. Ku tanya cewek itu, kau suka sama dia? Enggak sebenarnya Pak. Jadi ini tinggal di rumahku.
Jadi kau kenapa dibonceng-bonceng dia? Ya namanya kan selagi masih bisa kan gak apa-apa lah Pak. Kejam kali lah kau aku bilang janganlah anakku, jangan, gak baik itu. Habis dia ngajak-ngajak aku terus, kayak, ayo aku bonceng, ayo ya daripada Grab kan bayar Pak. Saya katakan jangan lakukan itu. Ingat apa yang kau tabur, akan kau tuai. Ketika kau mempermainkan cinta orang, Tuhan lawan. Kau harus tulus mencintai seseorang. Ya, tulus terima dia apa adanya. Percayalah, kalau ada kasih Yesus, ada kasih agape. Kasih agape menerima pasangan apa adanya. Kasih agape tidak menuntut perubahan, tapi membawa perubahan. Kasih agape adalah kasih yang berkorban. Kasih yang tidak minta dibalas. Kasih yang memberi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.